Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku baca dengan makna ayat per ayat dan kita sampai pada satu pemahaman yang mendasar bagi semua. Ustadz Salman Al-Farisi ingin supaya kita paham maknanya, jangan cuma baca ya, karena nggak akan ada artinya kalau kita nggak paham maknanya. Makanya program ini bernama Ku Baca dengan makna. Kita mulai dari belakang, justru dari surah An-Nas. Suatu perjalanan di Palestina membuat saya tersadar karena sopirnya nasihatin saya. Dia bilang, ulangi kamu baca tadi. Kok nasnya tuh An-Nas gitu, kurang panjang katanya gitu. Ditahan katanya. Wah, sejak hari itu saya bilang, waduh, saya harus belajar lagi. Itu baru bacanya. Ini baca dengan makna gitu ya. Insya Allah. Silahkan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Sahabat semua yang saya muliakan, kita baca Al-Quran dengan makna tentu sederhana saja ya. Ini surah saya yakin semua kita menghafalnya, sering kita baca, bahkan di antara kita menjadikannya ayat langganan untuk sholatnya. Ya, Tiga kul ya. Iya dong. Kul. Tapi langganan bukan berarti murahan ini surah ya. Dia dijadikan oleh Allah langganan kita, dan dia memang termasuk surah yang sangat luar biasa, dahsyat powernya, maknanya. Karena lihat ya, Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada pemiliknya manusia. Kemudian lihat ayat kedua, ilahin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia. Ini Allah itu ingin bilang, Muhammad, ente itu dilindungi oleh pemiliknya, kemudian Tuhannya, rajanya. Masih ragu? Nah, gitu. Kadang-kadang kan ada orang udah serahkan aja sama Allah, dia ragu. Udah berlindung aja sama Allah, jangan ragu. Kenapa? Dia adalah pemilikmu, dia adalah Tuhanmu, dia adalah rajamu. Masa sih ragu? Berlindung kepada pemilikmu, berlindung kepada Tuhanmu, berlindung kepada rajamu. Jangan ragu dong. Misalnya kalau diterapin, misalnya ini Ustadz di sini kan membangun pesantren Ruhama ini ya, artinya Ustadz pimpinan tertinggi. Masa sih saya ragu kalau saya kenal Ustadz dan Ustadz mengizinkan saya masuk? Masa sih saya ragu masuk ke Ruhama? Mana? Kan enggak. Bener. Enggak ragu. Karena Bunda bertamu kepada, kita sebut aja pemiliknya gitu kan ya. Pemiliknya. Bukan saya sih pemiliknya Allah SWT. Ini ilustrasi mungkin ya. Ilustrasinya gitu. Masa sih saya ragu mau masuk kalau saya kenal, tapi persoalannya kalau saya nggak kenal pasti saya ragu. Betul. Nah, berkait bagaimana sih kekenalan kita kepada itu tadi, kekenalannya kita itu. Memang jadi ragunya kita dengan ayat ini karena kita tidak kenal Allah kita itu kan gitu ya. Maka awaluddin ma'rifatullah, kata para guru-guru kita dulu. Agama ini dimulai dengan mengenal Allah. Karena kalau dia kenal Allah, kemudian hafal surah An-Nas, tahu maknanya, dia akan jalan dalam hidup ini penuh dengan keberanian. Walaupun hanya surah An-Nas. Walaupun An-Nas. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi itu bukan walaupun cuma, bukan cuma itu ya. Makanya gue bilang ini ayat langganan tapi elegan. Artinya kalau misalnya saya ke sini berdasarkan saya kenal sama Ustadz, pasti kan saya juga nyaman terus udah gitu. Masa sih Ustadz paling enggak goreng pisang, Ustadz, karena Ustadz kan pemilik. Ustadz, saya lapar dikit, saya bisa bilang, Ustadz, saya lapar, bener nggak? Betul kan gitu kan? Karena kan pemilik. Kenal, kita udah kenal juga kan. Nah, kalau begitu Ustadz, apalagi dari kan tadi
Rob, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas. Malik. Iya, Ilah. Iya. Terus yang terakhir ini min syarril waswasil khannas. Ini baru paten ya. Kita berlindung kepada pemiliknya kita, kepada rajanya kita, kepada Tuhannya kita, min syarril waswasil khannas. Wah, ini ya, dari kejahatan bisikan. Oh, ternyata gangguan kita ini yang justru buruk sekali itu bisikan. Khannas gitu ya. Karena khannas ini wiswas ya. Wiswas ini was-was. Cemas, gelisah, bete. Apalagi coba? Apalagi tuh? Ya itulah semua keadaan itu mengganggu hidup kita betul. Artinya kalau misalnya mau jimat, misalnya lagi galau, lagi gimana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang yang semua yang membuat di dalam kedalaman ya. Betul. Sudur, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan itu di sudur ya, di dalam sekali. Dan ini mengganggu betul. Ganggu betul. Karena Allah juga di ayat lain bilang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jika anfusnya berubah pula lah kita. Jika sudurnya bergelombang, jika sudurnya terganggu, jika sudurnya galau, hancur. Itu kalau terjemahan sudur apa ya? Sudur sanubari. Oh, sanubari, di hati sanubari. Sanubari terdalamnya kebisik oleh bisikan syaitan. Kebisik oleh kebisikan manusia. Kan di ayat terakhir kan minal jinnati wan nas. Itu bisa jadi datang dari kawan, bisa jadi datang dari berita medsos, ya nggak sih? Betul. Bisa jadi, contohnya nih, saya kan dengar misalnya TKA pada datang gitu kan, terus saya tiba gini, aduh kok takut banget ya, aduh nanti gimana ya, kalau mereka tiba-tiba tuh, aduh gini gitu kan. Nah itu kan juga termasuk was-was ya, benar? Benar. Nah terus gimana tuh caranya? Minta tolong kepada Allah SWT, ya Rabbi. Nah kan saya diajarkan oleh guru saya Bunda, sesulit dan sepayah apapun yang sedang kau perhatikan kondisinya, jangan pernah lupa ya Rabb. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Tapi harus yakin bahwa dia yang bilang dia milik kita. Kok masa itu dari balik tadi ya. Balik lagi ke situ dong. Dia adalah pemilik saya. Ini Bunda, ente punya mobil. Itu mobil lecet, pasti ente ke bengkel. Tanpa mobil itu minta ke Bunda. Neno, gua udah rusak nih, benerin gua dong. Gitu nggak tuh? Bener, kagak. Bener, mobilnya nggak minta. Ya enggak lah. Kan tapi kita juga sayang sama mobil kita. Nah, itu dia. Allah sayang sama kita. Oh, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ragu apa? Ya. Jadi sebenarnya saat sesuatu menimpa yang menggelisahkan jiwa tadi, kau minta saja kepada Allah, atau tak pun kau minta kepada Allah, diperbaiki sama Allah SWT. Oh, ini berat nih, jomblo-jomblo misalnya gitu kan, lagi pada menjelang udah, aduh gue udah 28, gue udah 29, gue udah 30, kan galau tuh. Galau banget gitu, terus ya nggak Ustaz, udah 29, udah 30, gue 30, belum ada jodoh juga, belum kerjaan belum ada. Rata-rata gitu. Karena nggak kenal Allah, kenapa terlambat menikah ya, rata-rata itu. Karena Bunda ngomongin jomblo, karena si jomblo ini mikir, entar gua makan apa ya? Iya. Entar tuh perempuan mau kagak sama saya? Iya. Entar perempuan tuh setia nggak sama saya? Lo ente hidup aja besok belum tentu, ngapa mikirin entar sih? Balik lagi, ente itu milik Allah. Nah, si jodoh kau itu juga milik Allah. Ibu-ibu suka kebanyakan khawatirin anaknya, ya kan, lebih. Sekolah nggak sih anakku nanti? Iya. Ntar kalau gue meninggal gimana? Iya benar. Oh kesian nih anak terus saya nanti. Terus khawatirin suaminya. Oh suaminya melangkah sebentar gitu. Jangan. Nah itu semua alladzi yuwaswisu. Itulah waswas tadi. Itulah tadi yang kita bilang bisikin sanubari yang benar-benar mengganggu si Salman tadi atau siapapun itu. Jadi berarti kalau misalnya udah mulai keluar waswas kita udah Qul a'udzu birabbin nas. Langsung kita bilang ini setan nih. Ini bisikan setan nih gitu. Ya. Kalau sudah ke situ, ini enaknya belajar bareng ini ya.
bisikan, kan Allah bilang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita selalu menganggap itu minal jinnati, syaitan. Enggak, sebenarnya yang paling berat adalah dari manusia. Jadi ada dua pembisik nih, jin dan manusia. Syaitan dan jin sudahlah kita tahu dia. Yang repot ini manusia. Manusia itu ada orang terdekat kita ring 1 atau orang ring 2 kita. Ring 1, ring 2 ini masih bisa kita hadapi. Yang paling repot itu jika bisikan itu muncul dari diri kita sendiri. Oh, itu dia. Gue setuju. Jika ketakutan itu justru muncul dari diri kita sendiri. Kadang ketakutannya lebih besar daripada rasa takut itu sendiri. Nah, gitu ya. Itu yang repot. Tunggu. Benar. Ya. Dia kayak Bunda bilang tadi, dia takut kalau anaknya nanti nggak sekolah. Ketakutan yang dia bangun sendiri kan. Terus ngerambat, tabungan untuk belajar ke luar negerinya belum lengkap atau mau lanjutannya. Akhirnya jadi susah. Bin susah. Jadi dia stres akhirnya. Padahal kalau dia paham surah An-Nas, segala bisikan dan keraguan yang datang dari syaitan, dari manusia atau dari diri sendiri, bilang sama Allah, ya Allah, bantu saya menyekolahkan anak saya. Ya Allah, bantu saya menemukan jodoh saya di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Ya Allah, rezeki saya kuserahkan kepadamu. Ya Allah, jadi balik-baliknya kita ke Allah. Balik-balik kita. Dia yang nyuruh kita, qul, bilang Muhammad, a'udzu birabbin nas, berlindunglah kepada pemiliknya manusia. Itu kayaknya kuncinya adalah ingat, maknanya adalah harus benar-benar dihafalin. Jadi jangan baca qul a'udzu birabbin nas tapi nggak inget robnya, gitu kan ya? Iya kan? Terus malikin nas, nggak inget maliknya. Jadi nah itu yang harus diingat, kayaknya kunci-kuncinya rob, malik dan ilah. Nah, ini panjang nih kayaknya kalau kita bahas rob. Kalau mau dibahas panjang jadi nggak 15 menit. Nggak 15 menit ya, benar. Tapi gini, video ini kita share, kalau ada nanti kan kita bikin kajian tafsirnya, karena ini kalau kita mau panjangin, dia harus tahu Rob yang bagaimana. Justru itu, ya kan? Makanya. Malik, King yang bagaimana? Apa King yang super diktator dan penyiksa? Atau King yang bagaimana ini kan? Tapi selintas semua umat Islam pasti paham. Raja yang pengasih penyayang. Rab yang pengasih penyayang. Jadi kita belajarnya di permukaan dulu ya, Ustaz. Nanti kalau mau, tapi yang penting kita dalam tayangan yang kali ini kita benar-benar udah hafal bahwa kalau kita lagi baca An-Nas, itu kita ingat bahwa memang kita punya dia yang memiliki kita, dia yang merajai kita, dan dia Tuhan kita. Jadi nggak ada kekhawatiran gitu. Saya kira itu udah sangat menyenangkan. Terakhir Ustaz, pesannya apa, ilmu Ustaz pada tayangan ini? Si surah An-Nas ini bila nancep di darahmu, udah stres apapun nggak mampu mengganggu. Wow, berarti obat stres. Masya Allah. Pantes Ustadz nggak pernah stres ya. Mengasuh 80 lebih, hampir ratusan orang, harus makan tiap hari, harus waduh. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan setelah ini terus dibaca ulang-ulang sambil diingetin tuh yang Rob, Malik dan Ilah ya. Dan kita akan nyambung ke surah yang lain di tayangan yang berikut dari Kubaca dengan Makna. Sama saya Neno Warisman dan Ustadz Salman Al Farisi. Assalamualaikum.